Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang baik ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya kita masih banyak umur sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmat-Nya, dan mudah-mudahan kita bertaat dan zuriat keturunan kita, keluarga kita, masyarakat kita selamat dan beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan atas kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau ila akhir kiamat. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini. Malam ini masuk bab istinja atau bersuci. Wa qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Istinja ialah bersuci dari buang air besar atau kecil. Nah, itu disebut istinja bahasanya. Dan hukum istinja ini wajib. Masa kita imbah buang air besar atau air kecil, kada beristinja, bahasa kita kan kada berbersuh. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Istinja ini dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. Bisa kita kerjakan, lakukan dengan salah satu 3 cara. Pilih 3 cara ini. Cara yang pertama, membasuh tempat najis itu dengan air. Ini kita biasa sudah. Kita beristinja dengan air yang mana aja. Kedua, caranya menyapunya dengan batu sampai bersih, dan sekurang-kurangnya 3 biji. Istinjanya menggunakan batu dan menyapunya sampai bersih, sekurang-kurangnya 3 biji batu. Mun asalikan masih sunat 3 jili 5 atau 7. Mun 4 kan boleh aja. Atau kuncunya batu itu 3 kita ambil kayak semalam itu kan tagana, mungkin tagana pada genggam deh. Nah, cuma hati-hati tak acak semalam minum kan, bekas kotoran tuh. Jadi caranya itu 3 itu adalah, nah, misalnya dubur kita, maka batu yang pertama kita ambil, kita buang, ambil pulang, bisa buang terus tangannya. Nah itu, ataupun tagana batunya. Jadi 3 apa namanya, menggunakan 3 biji batu. Nah itu, asam kurang bisa tambahin 4, tapi sunatnya adalah ganjil 5 atau 7 kan. Nah kalau betul boleh. Ini jarang kita tak pakai kan, tapi mau hendak mengamalkan ilmu hantar satu ilmu pada jarang kita pakai kan, maka sunat. Kemudian bisa dengan cara yang ketiga adalah menyapunya dengan batu lebih dahulu, dengan cara yang kedua tadi itu, kemudian baru dibasuh dengan air. Ini ialah yang paling bagus, jarang tak gawe kita. Nah, hendak mengamalkan ya kita cari itu sungai yang agak kasar sedikit. Jadi kita gunakan dengan batu dulu, baru dengan air, itu istinja. Syarat-syarat boleh beristinja itu dengan batu. Nah, persyaratnya yang pertama, najisnya tiada kering. Jadi najisnya jangan sampai kering. Misalnya jam 7 buang air besar, lalu kada berbasuhan di hutan misalnya, kada berbasuh, lalu batu kada ada juga. Nah sampai kering 2-3 jam kering berjalan, lalu langsung yang juhur di hutan, maka kan sudah kering. Kada kau lagi beristinja lawan bentuk, mesti lawan banyak berikit sudah. Bagitnya tang itu macam-macam, ada yang karinak, ada yang takaras. Nah itu ada orang tua itu umpan mundurnya atau umpan dedangkak sebenarnya. Dedangkak saja harau orangnya berdangkak sebenarnya. Nah, jadi bedanya kering kada kawal dengan batu, harus dengan air. Nah, kalau waskan
sahut kan lalu hendak berjuhur misalnya. Nah, jadi kita kawal lagi makanya batu mesti dengan air. Jadi jangan sampai kering itu syaratnya bila istinja dengan batu. Kedua, tiada terpindah dari tempatnya keluar. Nah, jadi kotoran tadi itu, maaf, kotoran manusia tadi, ya jangan sampai muncul lah. Nah, sampah kan misalnya, atau misalnya linak-linak, tangkap pipi burik ke lain-lain. Nah, maka itu kada kawalan batu lagi, pasti dengan air. Kemudian ketika sedang tiada mendatang najis yang lain, kada tercampur dengan najis yang lain. Nah itu boleh dengan istinja dengan batu. Kalau tiada terdapat salah satu dari syarat-syarat ini, maka tiada boleh buat istinja dengan batu atau seumpamanya. Tapi mesti dengan air. Sampai keras sudah kainnya atau sudah kotoran itu tadi itu kalain sudah keluar dari kalain tempat dari tempat keluarnya kotoran tadi, maka kada kawal lagi beristinja dengan batu musim air. Setelah selesai beristinja disunatkan membaca doa, yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasil fardi minal nawahish. Artinya, ya Allah bersihkan hatiku dari munafik. Minta bersihkan berdoa, ya Allah bersihkan hati hamba daripada sifat munafik. Nah, orang munafik ini zahirnya Islam, batinnya kafir. Artinya itu ingkar lawan Allah dan Rasulullah itu dari kita. Yang mulutnya ada zahirnya beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi sebenarnya ini ada beriman. Nah, orang munafik itu. Dan diharapkan kemaluanku dari sebagian kejadian. Nah, cuma doa ini amun di dalam WC jangan kita baca. Ada orang Bali kan beristinja itu di tengah lapang misalnya. Nah, di tengah lapang artinya di luar daripada WC lah. Cuma bilanya kita di tengah lapang sunat ada kayu kah, mendidingi atau dinding batu kah. Nah, dan jangan menghadap kiblat, misalnya kiblat di sana, jangan kita menghadap waktu qadul hajat itu menghadap ke sana. Nah, menghadap ke kiblat tuh mesti ke situ kah atau ke situ kah? Nah, kita. Nah, jadi misalnya pengguru kita dalam bisik, apa cara membaca doa ini? Bisa kita baca dulu dengan hati. Artinya ya Allah, nah bacaan Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa hasil fardi minal fahish. Artinya dibaca dengan hati. Artinya kita tahu ya Allah bersihkan hati hamba daripada sifat munafik. Nah, ya kan. Dalam sebuah hadis itu dan Nabi tanda orang munafik ketiga, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik itu bila inya berpandir, inya berdusta. Artinya kada sesuai fakta. Berpandir ada dustanya. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji disalahinya nya ingkar janji. Orang munafik itu tandanya. Nah, apabila diberikan amanah, ia khianat gitu. Nah, jawaban kita minta jauhkan. Jadi coba kita pahamilah, waktu kita berarti sifat munafik kita ada bagus dan tentu ada besaran hati kita. Nah, ya Allah, maka doanya ini dibaca ketika kita beristinja tadi itu. Nah, mau di luar daripada WC. Ya Allah bersihkan hati hamba daripada sifat munafik. Karena orang munafik ini akan berada paling bawah daripada neraka. Neraka itu paling bawah, ya orang munafik di sana kita. Nah, artinya itu beratnya hukuman sifat orang munafik yang harus bilangnya. Makanya kita lihat jangan sampai ini ada sifat nifaq. Makanya di antara tanda orang bersifat nifaq di hatinya adalah apa? Tidak ada ulama meninggal, tuan guru meninggal, habaib meninggal, tuan guru itu. Hati kita tuh pada sedih dengan meninggalnya ulama itu, berarti itu ada tuh berarti sifat nifaq di hati kita kalau bilang menjadi kita. Nah itu adalah baru istinja. Kemudian aturan masuk ke kakus atau WC. Nah ya Pak aturannya. Yang pertama sunat mendahulukan masuk dengan kaki kiri. Nah kita amalkan yang bilanya masuk ke dalam WC, sunat kaki kiri atau batis yang kiri, dan keluar dengan kaki
kanan, keluarnya dengan kaki kanan. Kedua, waktu hendak masuk sunat mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini bacaan keanakan kita ya. Cuma diamalkan nih. Atau bisa ditambah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya dengan nama Allah, hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau dari syaitan-syaitan laki-laki dan syaitan-syaitan perempuan. Masuknya dengan baris kiri. Dan sunat kita di dalam WC itu memakai sandal atau terompah, artinya bersandal masuk WC dan menutup kepala. Namun di luar, nah kita lah hendak memajul baju atau melepas baju pakaian kita, sunat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Itu harusnya lah. Nah, itu artinya kita bangsa jin itu kalau bisa membaca aurat kita, apalagi perempuan lah, sangat dianjurkan karena riwayat juga jin itu bila binian itu, nah ini jin aja bila binian itu berpancul pakaian atau dumitihi kita apa begini sama aja tuh, kurang lebih jin aja betul. Maka kita disuruh dalam agama menundukkan mata kita nih daripada melihat sesuatu yang haram. Kita nih kalau kita dusta imam lah, mata nih kan tujuan apa ya? Tidak melihat, aduh, ya ini itu kan. Nah, di guru kita nih pas keluar di jalan nih, macam-macam dilihat sudah apa? Ini pasar, ada dilihat dia haram, ada kadang dilihat nih, dia barang bagus ya. Nah, jadi amon misalnya gurunya nih, guru sudah dimanjar, mata masih pilih-pilih ordinian dari aurat, tengah gitu, kada menundukkan mata, mun sekali itu kata bapak, tapi langsung ditundukkan gini, sekali aku udah tahap kita minta jadi, jadi gue sekumpul mun gurunya miti dia udah ada ini, muridnya mana, tadi aja guru. Jadi memang di akhir zaman itu ketika Nabi menjelang wafat itu ada pemanggilan Jibril. Jadi akhir zaman itu kena diberitakan al-faul haya minan nisa, akan dicabut sifat malu daripada bibinian wanita. Sifat malu itu dicabut daripada bibinian atau wanita. Jadi yang buka aurat itu katanya orang, mohon maaf lah, katanya orang sabar ya, orang kita seorang terkenal karena kurang malu kepada Allah ya kan. Padahal Rasulullah itu sudah mengangkat derajat martabat wanita, tutup aurat sudah bagus. Kita ada laki yang ibang sudah juga. Nah, karena kalau disalahkan juga tak lihat. Nah, jadi bila orang telah awam menundukkan matanya daripada yang haram, kawa menundukkan matanya daripada yang haram, maka orang akan diberikan manisnya iman, manis iman. Cuma pertama tuh hendak menempang, hendak melihat, cuma dikarasi jangan dilihat. Dikarasi kawa kita mengarasi kadang melihat yang haram tadi itu, maka orang tadi akan diberikan manisnya iman. Jadinya maksiat tuh satu mata aja nyamannya, ibadah itu lalu kada nyaman lagi kita hidup. Ternyaman. Coba bila kita tuh mau kau memaksa diri kita nih meninggalkan yang haram tadi itu, maka akan diberikan manisnya iman. Itu sampai tadi. Nah, jadi bacaan ketika melepas baju Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, tolong diajari anak bini kita yang kita seorang baca itu. Kemudian setelah keluar daripada WC atau kampus dan sebagainya itu, sunat mengatakan ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-'adza wa 'afani, atau yang biasa kita baca itu yang kita hafal alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-'adza wa 'afani. Ya Allah, artinya hamba ini mengharap ampunan pihak, kemaafan pihak. Nah,
Semua puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan penyakit daripadaku dan mensehatkan akan aku. Sehat kita nih, kawa kita nih kadal hajat, maaf kawa bihira, untung benar juga kalau kawa bihira ya Pak. Nah, kawa kita buang air kecil atau kencing, kalau kada kawa kami sakitnya itu luar biasa. Kita ada kawan dari di Palangkaraya gara-gara apakah ada kawa kami pas masuk rumah sakit, maka berselang dia, sakit jadi masukkan selang. Nah, jadi kita sehat alhamdulillah. Jadi kita di medis ini kita berjamaah ya kan, Ahmadiyah. Nanti malam besok kita disebutkan Ahmadiyah ya kan, majlis ilmu. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Sedangkan sudah kita ini sudah Tuhan, Tuhan sudah menunggunya lagi. Malam besok tuh malam besok tadinya ada 5 malam yang bagus banget kita hidupi kan. Malam Tarwiyah, kemudian malam Arafah, malam hari Idul Adha, malam hari Idul Fitri, lawan malam Saban, malam besok. Munkawal kita beribadah kada berguringan, munkawal kada berguringan apakah, baca apakah, baca berzikir kah, salawat kah, membaca Quran kah, atau mutalaah ilmu kah, pokoknya tafakur kah. Nah, tafakur sulangan kada berguringan, munkawal. Nah, ini bagus benar tuh kawan menghidupkan malam disebut Saban ya kan. Kada kawan juga paling kada isanya berjamaah, sebuah berjamaah. Nah, kawan datang kita tahu mau kada melayuran pulang lain paham. Saya melayur lah kita tentang orang dalamnya terguring bisa melayur kita. Nah itu. Nah pas malam besok insyaallah dan panjang umur lah, sehat walafiat. Kalau pribadi rapian dan bersebut hanya bergaul di ibadah minta ampun, minta ridha lah. Kalau ada salah atau ada nyaman parkir kasih kekah, maafkan kita berilah sudah kita menyebut musuh-musuhan silaturahim pada terjadi luhur dosa pada Allah ampuni maka sabar. Ini kalah kita, kalah kita di barang kata sudah ya kan. Siapa lagi kita nih, meski kita hidupi pengajian, kita hidupi amaliyah sama-sama, dan kita amaliyah baca istighfar, baca zikir, baca salawat, majlis ilmu, itu mendatangkan rahmat bagi kita, keluarga dan masyarakat lingkungan kita tuh. Nah, kita bina terur, bina abud, apa nah? Pas rahmat tuh kada turun, bala diturun lagi, ya kan? Nah tadi kayak Pak Amin jadi pun, oh maaf nah. Baguyang itu ay nyuruh sih kadang di belakang pakai baguyang utara bang ada apa baguyang ya kan terus lagi kan. Nah jadi kayak ini kita kalau kita mengamalkan luar biasa sunnah. Kemudian jangan berkata-kata dan bermain-main selama dalam kampusnya, jangan berpandir. Bisa bedanya apa? Dalam kampus bernyanyi, mandi, firman, bernyanyi, atau bermain-main. Apakah dimain-mainkan di kampus itu? Jangan terlalu lawas di sini. Baru kok ada musuh di sini. Kupat. Kamu nak bukti nulis ngomong, boleh keluar, palak enggak ada habis sedekah, enggak ada keluar aku deh. Putar. Jangan berpandir. Cuma misal kita di Batang dari kalau ada orang lamas, kita masih beda. Tolong. Ada orang lamas, kada mau terus ada kita kan nolongin dia masih besok belum. Makro kepada Indonesia. Jadi anak-anak kita dari kadang-kadang anak kantor, anduk ketiga pada jadi kita ambil surat berhira di anak ya. Pasti
Jadi aku maaf lah, bila kita tuh kata jawaban itu bisa anaknya gigi, rinyo ini gigi kalau yang segigi semalaman, ya kan harus itu dan habis sahabat. Kemudian anak jangan membawa ayat-ayat Quran atau nama-nama Allah. Baik dan juga putusan Allah jangan dibawa atau jimat kalau orang kan udah ruak. Mun kawa HP ini lah. Jadi HP itu mun kawa bergantung di berikut salawat. Jangan ada deringnya SMS kah atau telepon kah. Allah. Tolong lagi lupa barang tita itu kita. Tuh ada deringnya tuh. Yang untuk misalnya kita maulah ada dering itu Al-Quran adabnya tuh mengawal jangan kita diputus ketika ayat itu belum sempurna, jangan diputus atau kita tuh mau nak Quran itu atau orang ajan kan asyhadu anna diputus sudah tutup akan dulu gitu tuh ada deringnya sama masjid ada mengaji itu kita mati kita mejiknya ketika habis terkam ayat kita habis tak yang tidak kita tempat kita tidak jadi terus lagi sahabatnya. Kemudian masalah hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil orang yang tiada berwudu dinamakan orang yang berhadas kecil. Bila ada wudu berarti berhadas kecil. Jadi apabila sudah berwudu tiada lagi dinamakan berhadas kecil. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil apa? Sembahyang. Enggak ada wudu jangan sembahyang. Mutabarukan sudah ayat kedua sudah ada wudu, boleh lagi wudu dulu. Ambil jangan tahu sakat imamnya lah. Ayat akhir sudah jadi imam. Ada wudu, tanggung saja. Assalamualaikum gitu dah. Jangan buka wudu biar jadi belakang nyambung lagi sama salamnya ya kan. Ya tawaf harus wudu juga ini parah lagi ini kita nanti lagi ya. Kemudian tawaf kemudian ada wudu, kemudian menyentuh Quran tapi kalau kayak Yasin kan ada terjemahnya, jadi ada beberapa ulama tuh bilang banyak terjemahnya bunyi juga itu. Tapi kalau Qurannya penting, itu loh. Jadi harus wudu tuh menjaga betul Quran. Keempat mengangkat Quran. Quran itu angkat nih. Harus kita berwudu. Adanya ini bisa lah, ini meja sama sekali Quran tuh. Meja lah kita ada gini lah meja. Tak ada Quran, bahkan dia mijanya dia banyak ada beli juga ada kuduan sampai ambil ke kita. Kita hanya mengitar juga artinya tetap tahu kotak di dalamnya ada Quran. Tahu itu. Perhatian juga diharamkan menyentuh pati Quran. Ada pati, ada Quran. Kita spesial ke Quran atau patinya kita masuk dan biar disentuh kalau kita ada wudu. Akhirnya orang dari yang kebetulan Quran ada di dalamnya. Demikian juga haram menyentuh dadampar. Dadampar ini bisa jadi rihal sejenis meja kecil untuk menaruh Al-Quran. Demikian juga haram menyentuh dadampar yang kebetulan Quran ada di atasnya. Rihalnya kita rihalkan akan mengaji tuh aneh. Itu tuh jadi kita pada wudu. Itu berhadas kecil. Bila berhadas besar, maka hadas besar. Berhadas kecil gitu. Hadas besar ialah orang yang bersetubuh. Dipaksa pisahkan ya. Bersetubuh, iya kan? Jadi hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqal fitatani wa qamatil hasyafah faqad wajaba al-ghuslu anzala aw lam yaghsil. Ujar Nabi, apabila bertemu dua sunatan
Wagabatil hasyafah, wagabat itu artinya tinggalan atau hilang. Hasyafah pakai rumah. Hasyafah ini adalah apa namanya? Kepala. Nah, itu hasyafah itu kepala zakar. Zakar tamu lelakian tinggalan itu maka wajib mandi. Keluar mandi atau kada, bisa paham nggak? Paham nih kira bertanda, kada perlu nano tentang kalimat deh, paham nggak lah? Nah, jadi Nabi bila dia bertamu dua sunatan dan tinggalan kepalanya, maka wajib mandi. Namun guru kan mengotil-ngotil aja di kepalanya. Nah, mengotil-ngotil asal kepalanya dan tinggalannya, tapi kada keluar mani, maka kada mandi wajib. Nah, tapi mau apa? Kutil-kutil dia pada mir. Keluar mani, maka mandi wajib. Allah dari kita. Kemudian kemudian lagi apa lah? Nah, ini hadislah, ini pelajaran kita aja. Iza ata ahadukum ahdahu summa arada ay ya'uda falitawadda'a bainahuma. Nah, apabila seorang laki-laki salah satu kalian Nabi mendatangi zaujatahu ahdahu untuk ini bahkan menjimak menggauli ini tuntung habis summa arada dan ingin ay ya'uda sekali pulang mau ulangi tuh. Nah, ya kan? Fal yatawadda'a, hendaklah dia berwudu pulang. Nah, hanya berhubungan pulang. Nah, itu Nabi Ta'ala sunahnya kayak itu. Takut terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, itu tuh hukum dalam. Kemudian lagi apa nah? Hadis besar orang yang keluar mani. Nah, keluar mani biasanya itu ihtilam. Ada riwayat dari Siti Aisyah, "Idza staiqaza ahadukum min naumi," apabila salah satu kalian bangun daripada tidur, fara'a balalan, maka dia melihat basah pakaiannya nih. Walam yara annahu ihtarama iktasala. Tapi meskipun dia kadang termimpi basahnya, tapi celana basah, maka mandi wajib. Namun wa idza ra'a annahu ihtarama wa lam yara balalan fala ghusla alaihi. Bisa tak mimpi berkuda-kudaan, pahamnya nih, tak mimpi berkuda-kudaan cuma kada keluar mandi, maka kada mandi wajib. Nah, biasanya itu tak mimpi berkuda-kudaan dan keluar mandi dan dia mandi sudah. Nah, itu kan. Nah, bila kita bangun guling latihan nih, lalu basah celana meskipun ada ihtiram tak ada mimpi, maka mandi wajib. Tapi bila ini tak mimpi aja, jangan udah kuda-kudaan nih, tapi kada keluar mandi, maka kada mandi wajib. Nah, jadi keluar mandi itu, Allah. Kemudian lagi yang maulah di hadis besar adalah perempuan yang haid atau nifas, maka menghilangkan hadas besar ini dengan mandi atau dengan tayamum bagi orang yang ada sebab. Jadi harus mandi wajib ya. Nah, ya kan? Nah, kita insya Allah sekali pertemuan lagi lah. Tidur 2 kali lagi, 2 kali pertemuan lagi. Malam Kamis ini kita lagi malam Kamis kan. Nah, ini kayak di pamakmur apalah pikiran ini kita baca seadanya itu lah. Kadang-kadang orang kenapa aja nanti cuma bilang pikir bukan kita baca seadanya. Jadi kita mungkin apa cara tinggi dengan cara gugur begini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur
kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada taat Allah ampun dosa dan kesalahan kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dosa hidup kita, dan dosa dan kesalahan wujud dan keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Mudah-mudahan hati kita bersih, yang ada sifat nifaq di hati kita, dan sifat-sifat yang kotor yang ada baik daripada sifat rumah daripada hati kita, Allah keluarkan semuanya, dan Allah ganti hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Nabi Muhammad mencintai kita. Mudah-mudahan kita semuanya hari ini dikumpulkan di dalam dunia ini, mudah-mudahan di hari kiamat di dalam surga kita dikumpulkan bersama-sama Rasulullah dan bersama orang-orang saleh, orang-orang syuhada, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله منكم